Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai mekanika teknik statika. Jadi, kenapa rumpun ilmu statika atau mekanika ini menjadi penting? Jadi, mekanika sendiri itu merupakan suatu konsep keilmuan yang uh, berhubungan dengan uh, efek suatu gaya pada suatu benda. Jadi, tidak ada suatu subjek keilmuan yang lebih penting untuk orang teknik untuk menganalisa sesuatu selain mekanika. Mungkin ada banyak subjek-subjek lain, tetapi mekanika adalah subjek yang memainkan peran yang sangat penting dalam dunia teknik engineering. Jadi prinsip-prinsip mekanika ini sangat penting atau menjadi sentral untuk ranah research dan pengembangan pada ranahnya vibrasi, terus kemudian stabilitas dan kekuatan dari struktur, kemudian mesin, robot, roket, spacecraft atau pesawat luar angkasa, kemudian kontrol, kemudian performa mesin, aliran fluida, dan banyak lagi yang lainnya. Untuk subjek dari mekanika teknik ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu statis dan dinamis. Dan untuk yang kali ini kita akan membahas mengenai mekanika teknik yang statik. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan mengulas sedikit mengenai hukum Newton. Mungkin ada yang belum tahu di sini Newton itu siapa. Jadi Newton itu merupakan sosok di balik penemuan teori hukum gerak dan gravitasi dalam dunia keilmuan yang cukup terkenal adalah fisika. Selain dikenal sebagai seorang ilmuwan fisika, Newton juga merupakan ahli matematika. Newton menelurkan beberapa hukum mengenai gerak, yaitu yang ada 3 hukum Newton. Hukum Newton yang pertama itu menyebutkan bahwa setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, atau sigma F di sini harus sama dengan 0. Atau untuk pemahaman lebih mudahnya atau artinya dari interpretasinya dari hukum tersebut adalah benda itu akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Dan benda diam akan tetap diam, dan ketika benda bergerak juga akan cenderung bergerak. Jadi dia akan tetap mempertahankan kedudukannya. Istilah untuk ini adalah biasanya itu ada yang menyebutkan inersia atau kelembaman. Jadi untuk fenomena rumusnya yang paling kita kenal mungkin adalah sigma F sama dengan 0. Jadi karena sigma F di sini sama dengan 0 atau resultan gaya sebuah benda itu sama dengan 0, berarti benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Kemudian ada hukum Newton kedua yang menyebutkan besarnya percepatan yang dialami suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Untuk pemahaman sederhananya dari hukum tersebut adalah jika sebuah benda itu tidak memiliki resultan gaya yang sama dengan 0, jadi resultan gaya-gayanya itu tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan. Untuk perumusannya sendiri biasanya kita pasti sudah tahu semua bahwa sigma F sama dengan mas M dikalikan dengan A, di mana M adalah massa dan A adalah percepatan. Untuk selanjutnya adalah hukum ketiga. Ini sangat fenomenal lagi, jadi pasti kalian pernah mendengar bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besarnya dan berlawanan arah. Nah, ini merupakan bunyi dari hukum ketiga Newton, pemahaman sederhana untuk bunyi dari hukum ketiga Newton. Jadi ketika kita bermain sepak bola, ketika kita menendang bola, berarti kita memberikan gaya kepada bola tersebut. Tapi bola tersebut juga akan memberikan gaya yang sama kepada kita. Makanya di sini adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah hukum Newton mengenai gravitasi. Jadi
Gravitasi itu sendiri perlu diketahui adalah gejala yang muncul pada interaksi antara dua benda bermassa yang berupa gaya tarik-menarik. Jadi para filsuf Yunani kuno dulu mengamati bahwa benda-benda secara alami bergerak ke tanah. Jadi awalnya gravitasi dihitung pada benda-benda yang tidak dapat dipahami. Kemudian Newton mampu mengukur gravitasi dan mampu memprediksinya. Dan dari wawasan tersebut kemudian menyadarkan kita bahwa setiap objek di alam semesta itu saling menarik objek lainnya. Jadi Newton sendiri itu mengamati sebuah peristiwa, yaitu jatuhnya buah apel dari pohon, kemudian melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gerak jatuhnya benda-benda dan menyimpulkan bahwa apel dan setiap benda yang jatuh itu karena tarikan dari bumi. Akhirnya Newton menyimpulkan bahwa yang menjadi hukum gravitasi Newton ya. Jadi kesimpulannya bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda itu sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Jadi untuk gravitasi bumi sendiri merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi, dan gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan dengan gaya gravitasi bumi. Kita bisa melihat perumusannya di sini adalah F sama dengan G dikalikan M1 kali M2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya tarik gravitasi, M1 dan M2 merupakan massa masing-masing benda, R adalah jarak antara kedua benda, dan G adalah konstanta gravitasi yang ditemukan oleh Newton. Dan di sini juga ada suatu perumusan, yaitu berat. Jadi berat itu berbeda dengan massa. Dan untuk berat sendiri itu merupakan massa dikalikan kecepatan gravitasinya. Oke, konsep selanjutnya adalah mengenai besaran. Jadi untuk mengenal besaran skalar dan besaran vektor, mula-mula kita coba bayangkan contoh berikut ini. Jadi misalnya kita memiliki 5 potong roti, 5 pieces roti. Kemudian kita beli lagi 10 roti selanjutnya. Jadi total sekarang ada 15 roti. Kemudian 12 dari 15 roti tadi itu kita bagikan kepada adik-adik kita, misalnya kalau yang punya adik. Maka sisanya adalah 3 dari hasil 15 dikurangi 12. Nah, sedangkan contoh yang selanjutnya adalah ketika kita berjalan ke utara sejauh 12 meter, kemudian kita berjalan lagi ke arah yang sama sejauh 10 meter, maka jarak posisi kita sekarang dari posisi semula adalah 22 meter. Kemudian kalau kita berjalan kembali ke arah awal tadi sejauh 5 meter, maka jarak kita dari titik semula adalah 17 meter. Jadi konsep pemikirannya sama dengan sama dengan roti yang tadi. Jadi berbeda halnya kalau kita misal menganalogikan gini, ketika kita berjalan sejauh 5 meter ke utara, kemudian kita berjalan lagi 3 meter ke timur, maka jarak dari tempat semula maka total jarak kita dari posisi semula bukan penambahannya, bukan 5 plus 3, tetapi dari resultannya. Nanti kita akan mencoba bahas lebih lanjut. Terus lantas kenapa kok berbeda dari yang pertama tadi, yang konsep roti sama jarak tadi? Jadi kalau yang tadi kan yang konsep jarak tadi itu yang sama, hampir sama, mirip-mirip dengan roti, itu cuman pergerakannya dari utara kemudian balik lagi ke selatan. Tetapi yang kedua, contoh yang kedua, dari utara bergerak ke timur. Nah, yang membedakan adalah di sini adalah arah, satu kata itu, arah. Jadi untuk
semisal roti tadi atau dan yang lain-lain yang besaran yang tidak mempunyai arah, itu kita namakan besaran skalar. Sedangkan besaran yang mempunyai arah itu dinamakan besaran vektor. Untuk cara perhitungan dari besaran vektor ini itu berbeda dengan besaran skalar. Jadi dalam hal besaran vektor itu tidak hanya mempertimbangkan besarnya nilai, tapi juga kita harus mempertimbangkan arahnya. Untuk contoh dari besaran skalar sendiri itu adalah waktu, kemudian volume, densitas, kecepatan, energi, dan massa. Sedangkan untuk vektor itu ada perpindahan, kemudian velocity. Nah ini kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, sama velocity sama speed itu sebenarnya juga mirip ya, kecepatan, tapi berbeda. Jadi kalau yang velocity ini juga dipengaruhi oleh arah. Kemudian ada selain itu adalah acceleration, kemudian gaya, kemudian momen dan momentum. Selanjutnya bagaimana sih operasi vektor? Yang pertama kita akan bahas di sini adalah operasi penambahan vektor gaya. Jadi untuk operasi penambahan vektor itu dapat dilakukan dengan metode paralelogram. Yang pertama, metode paralelogram. Ya, jadi contohnya di sini terdapat dua buah vektor A dan B yang akan dijumlahkan sehingga mendapatkan sebuah vektor resultan R. Pada operasi ini juga akan berlaku rumus R sama dengan A plus B. Jadi ini langkah-langkah untuk mendapatkan atau menggunakan cara paralelogram. Jadi yang pertama itu kita hubungkan bagian ekor kedua vektor, yaitu vektor A dan B di sini. Kemudian kita buat garis sejajar dengan vektor B dimulai di bagian ujung kepala vektor A. Sebaliknya kita buat garis sejajar dengan vektor A dimulai dari ujung kepala vektor B. Sehingga kedua garis tersebut akan memotong satu sama lainnya di titik P. Kemudian kita buat garis dimulai dari ujung pertemuan ekor vektor A dan B ke titik P. Garis tersebut itu akan merepresentasikan resultan dari vektor. Terus operasi penambahan vektor yang lainnya juga dapat digunakan menggunakan metode segitiga. Nah, caranya adalah kita hubungkan bagian ujung kepala vektor A dengan vektor B, kemudian vektor resultan didapatkan dengan membuat garis dari ujung ekor vektor A ke kepala vektor B. Jadi untuk metode segitiga ini yang perlu diingat adalah ekor kepala. Jadi bila dilakukan sebaliknya, yaitu ujung kepala vektor B dihubungkan dengan ekor vektor A, juga akan mendapatkan panjang garis yang sama dari ujung ekor vektor B ke kepala vektor A, yaitu vektor resultan R. Jadi sehingga untuk operasi penambahannya itu bersifat kumulatif, yaitu nilai dari resultan di sini bisa sama dengan A plus B, juga bisa sama dengan B plus A. Selanjutnya adalah operasi pengurangan vektor. Jadi, misal kita contohkan di sini ada vektor B ke arah sebelah kanan di sini ya. Jadi untuk arah sebaliknya ini berlaku bukan B lagi tapi minus B. Dan mari kita langsung bahas ke operasi pengurangannya. Untuk operasi pengurangan bisa kita lihat gambar berikut ini. Jadi pada gambar ini apabila suatu operasi pengurangan dengan rumus R sama dengan A minus B itu didapatkan pula notasi R sama dengan A plus minus B. Dan dari rumus tersebut minus B berarti arah kebalikan dengan arah B. Sehingga ekor vektor B menjadi kepala vektor B. Dan sebaliknya. Jadi untuk teknik paralelogram dan teknik segitiga itu juga dapat digunakan untuk mendapatkan resultan vektor R.
Selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai sistem gaya dua dimensi. Jadi untuk sistem gaya dua dimensi ini kita menggunakan rule atau hukum paralelogram ya untuk dapat menentukan vektor f. Di sini vektor f pada gambar ini bisa kita tuliskan f sama dengan fx plus fy, di mana fx dan fy merupakan komponen vektor dari f pada arah x dan y. Kita juga bisa menuliskan vektor fx dan fy tadi dengan menggunakan skalarnya. Jadi kita bisa tuliskan di sini adalah f sama dengan fxy plus fyj, di mana fx dan fy di sini adalah komponen skalar dari vektor f. Jadi komponen skalar pada x dan y dari vektor f. Untuk komponen skalar di sini bisa positif, bisa negatif, tergantung dari kuadrat di mana titik f itu berada. Untuk gambar yang di sini, untuk grafik di sini, di mana terletak pada kuadran 1, maka nilai dari x dan y pada komponen skalar kedua-duanya adalah positif. Dan besaran dan arah dari f dapat ditentukan dengan perumusan fx di sini sama dengan f cosinus theta, sedangkan fy di sini adalah f sinus theta. Untuk nilai f sendiri kita bisa dapatkan akar dari fx kuadrat plus fy kuadrat, dan nilai dari sudutnya sendiri adalah antitangen dari fy per fx. Selain itu juga kita bisa menggunakan hukum sinus dan kosinus. Untuk hukum sinus, nilai kita bisa menggunakan perumusan A per sin alfa, di mana nilai A ini merupakan, kalau kita bisa lihat di sini adalah tegak lurus ya, lurusnya atau seberannya dari alfa. Kemudian A per sin alfa sama dengan B per sin beta dan C per sin gamma. Untuk konsep atau hukum kosinusnya, nilai A kuadrat di sini sama dengan B kuadrat plus C kuadrat minus 2BC cos alfa. Kemudian nilai B kuadratnya di sini sama dengan C kuadrat plus A kuadrat minus 2CA cos beta. Dan nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB cos gamma. Oke, kita coba perhatikan contoh soal strip 1 di sini. Di sini soalnya bilang terdapat 3 gaya F1, F2, dan F3 pada poin A dan pada arah yang berbeda. Jadi kita di sini yang disuruh mencari nilai komponen skalar X dan Y dari masing-masing gaya tersebut. Oke, yang pertama kali kita lakukan di sini adalah kita cari dulu untuk F1 ya. F1 di sini kita bisa gambarkan bahwa F1 memiliki sudut 35 derajat, dan kita bisa gambarkan nilai F1Y dan F1X di sini, dan F1 merupakan nilai resultan dari F1X dan F1Y. Untuk komponen skalar dari F1 kita bisa dapatkan dengan perumusan F1X sama dengan 600 cos 35 dan F1Y sama dengan 600 sin 35. Dan hasilnya masing-masing adalah F1X sama dengan 491 Newton dan F1Y sama dengan 344 Newton. Untuk komponen skalar dari F2 kita bisa dapatkan sebagai berikut. Nah, untuk komponen skalar F2 ya, ini kita karena tidak ada sudut, nah ini kita bisa pakai ini nilai dari 3, 4, dan untuk sisi miringnya adalah pasti 5. Kalau tidak percaya bisa pakai kalian hitung dengan perumusan Pythagoras. Jadi ingat-ingat kembali konsep sinus dan kosinus pada matematika. Jadi di sini bisa kita hitung F2X di sini sama dengan, karena arahnya ke kuadran
kedua, jadi untuk X di kuadran 2 nilainya adalah negatif. Jadi F2X sama dengan minus 500 dikalikan 4/5. Nah, ini 4/5 ini juga merupakan ini konsep kosinus. Dan nilai akhirnya adalah minus 400 Newton. Sedangkan untuk nilai F2Y sama dengan 500 dikalikan 3/5. Dan di sini sama dengan 300 Newton. Terus untuk komponen skalar dari F3, mula-mula kita hitung dulu sudutnya, karena di sini sudutnya kita tidak ketahui. Komponen yang diketahui di sini adalah F3-nya yaitu 800 Newton, kemudian jarak dari dinding di titik poin B sampai ke F3X. Ini kita gambar gaya-gayanya dulu. Jadi titik B sampai ke F3X atau dari titik A ke titik B ini sama dengan 0,4 meter. Kemudian jarak dari titik A ke titik B di sini sama dengan 0,2 meter. Dari sini kita bisa dapatkan nilai sudut alfanya. Jadi sudut alfanya sama dengan antitangen 0,2 atau X-nya per Y-nya. Jadi 0,2 per 0,4. Kemudian dari hasil perhitungan ini kita bawa ke tabel untuk bisa tahu nilai dari antitangennya. Atau bagi yang bisa menggunakan kalkulator, silakan gunakan kalkulator. Jadi nilai alfanya di sini ketemu sama dengan 26,6 derajat. Kemudian kita bisa hitung nilai dari F3X. Karena F3X ini berada pada kuadran keempat, maka yang berlaku pada kuadran keempat adalah X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi F3X di sini sama dengan F3 sin alfa sama dengan 800 sinus 26,6 derajat. Hasilnya adalah 358 Newton. Sedangkan F3Y di sini sama dengan minus F3 cosinus alfa sama dengan minus 800 cosinus 26,6 derajat sama dengan minus 716 Newton. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh 1, 2 berikut ini. Jadi merupakan ini ada screw eye. Kita lihat pada gambar, dia menerima pengaruh gaya F1 dan F2 dengan arah yang berbeda masing-masingnya. Di sini kita disuruh untuk mencari besaran dan arah dari gaya resultan. Nah, untuk kita bisa cari dulu pertama pakai parallelogram law atau parallelogram. Jadi mula-mula kita tarik garis dari kepala F1 dan garisnya ini harus sejajar dengan F2. Nah, dan garis yang lainnya kita tarik dari kepala F2 sejajar dengan F1 sampai menemukan titik perpotongan. Kemudian kita daerah ekor-ekornya, bagian ekor F1 dan F2 kita tarik garis lurus menuju ke titik perpotongan di A tadi. Dan ini merupakan resultan dan kita namai dia FR dengan sudut resultan theta. Untuk sudutnya kita seperti yang kita tahu bahwa kalau ketika benda tegak lurus itu memiliki sudut 90 derajat ya. Dan di sini kita bisa tahu karena di sini sudut dari F2-nya terhadap sumbu X ini adalah 10 derajat dan terhadap sumbu Y adalah 15 derajat. Jadi totalnya adalah 90 minus 25 derajat sama dengan 65 derajat. Terus kemudian kita bisa cari sudut antara F1 dan F2 di sini ya, atau kalau kayak saya lebih suka konsep segitiga sih sebenarnya. Tapi kita bisa menggunakan konsep ini. Jadi garis yang kita tarik dari kepala F1,
Nah, ini berapa sudutnya? Jadi untuk keseluruhan total sudut adalah 360 ya yang tadi. Dan kemudian kita udah tahu dua sudut antara F1 dan F2 adalah 65 derajat. Dan sudut di seberangnya itu di daerah A antara garis tipis yang kita tarik tadi dari ke kepala masing-masing gayanya itu juga akan sama dengan 65. Jadi sisa sudutnya di sini kita bisa hitung dengan perumusan 360 dikurangi 2 dikali 65 derajat per 2. Dan masing-masingnya adalah 115 derajat. Kalau kita menggunakan konsep konsep segitiga juga akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 115 derajat untuk sudutnya. Kemudian kita bisa cari nilai FR-nya. FR di sini sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat minus 2F1 F2 cos 115. Dan di sini adalah akar dari 100 kuadrat sama dengan 10.000 dan akar dari 150 kuadrat sama dengan 225.000. Kemudian minus 2 kali 100 kali 150 ini sama dengan minus 3000 dikurangi kosinus 115 dan kosinus pada kuadran kedua ini nilainya negatif, jadi negatif 0,4226 dan hasil akhirnya di sini adalah 212,6 Newton atau bisa dibulatkan 213 Newton. Selanjutnya kita cari arahnya. Jadi untuk arah di sini yang perlu kita cari adalah sudut ya. Ini ya, untuk arah sudut yang lain tentunya sudut V. Di sini sebelum kita cari sudut V kita tentukan dulu θ-nya berapa. Kita pakai perumusan hukum sinus. Jadi 150 Newton per sinus θ sama dengan 212,6 Newton per sinus 115. Hasilnya sinus θ sama dengan 150 Newton per 212,6 dikalikan sinus 115 dan kita dapatkan nilai θ sama dengan 39,8 derajat. Untuk arah V-nya terhadap FR resultan gaya itu merupakan penjumlahan dari θ plus 15 derajat. Jadi V-nya di sini kita dapatkan sudutnya adalah 54,8 derajat. Selanjutnya ada contoh ketiga nih. Contoh 1,3. Di sini kita disuruh untuk mencari besaran dari komponen gaya F dan resultan FR ya terhadap sumbu positif Y. Kita menggunakan kita gambar dulu garis-garis gayanya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita pada gambar yang kedua ini kita pakai yang paralelogram law, hukum paralelogram. Kita bisa gambarkan dulu garis-garis gayanya beserta resultannya. Saya yakin kita sudah paham untuk bagaimana cara menggambar garis-garis ini. Kemudian kita tentukan sudut-sudutnya di sini, bahwa yang perlu diingat bahwa sudut antara sumbu X dan Y di sini adalah 90 derajat. Jadi sudut sisanya antara sumbu Y dengan gaya 200 pounds, 200 lb di sini atau 200 pounds ini sama dengan 60 derajat karena kita sudah tahu sudut antara gaya yang bekerja gaya 200 ini dengan sumbu X adalah 30 derajat. Nah, atau kita juga bisa pakai hukum segitiga. Kita juga bisa pakai dan hasilnya juga tidak akan jauh berbeda, pasti sama. Kemudian kita untuk menghitungnya kita pakai hukum sinus. Jadi F
per sin 60 sama dengan 200 per sin 45. Dan di sini kita dapatkan nilai F sama dengan 245 pounds. Sedangkan untuk nilai FR-nya kita bisa pakai hukum yang sama, jadi FR per sinus 75 derajat sama dengan 200 pounds per sinus 45 derajat. Jadi nilai resultan KY-nya di sini adalah 273 pounds. Oke, sampai di sini dulu pertemuan pada kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.